Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti biasa selepas Isya kita baca pertanyaan. Yang pertama adalah, Ustaz, ana mau tanya, di dalam akad mudharabah, jika si pengusaha sudah menghasilkan keuntungan, mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu, berbagi keuntungan dengan si pemodal sesuai dengan yang sudah dijanjikan atau mengembalikan uang modal kepada pemodal? Tergantung kesepakatan. Jadi apa akad awalnya? Karena kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin itu selalu tepat, ya, menepati kesepakatannya. Kalau kesepakatan adalah begitu ada keuntungan dikembalikan modal, kemudian keuntungannya itu diputar lagi misalnya, atau sebaliknya, keuntungannya diambil, modalnya diputar lagi, tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatannya harus memberikan bagi hasil. Atau umumnya biasanya kalau sudah tiba waktu, akad yang paling tepat itu sebenarnya setiap tiba waktu ditawarkan kepada pemodal, ini modal Anda, ini bagi hasilnya. Kalau dia mau ikut lagi, ditawarkan apakah mau ikut di perputaran yang kedua, dia mengatakan iya, berarti terjadi akad baru. Jadi akad pertama sudah selesai, itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Kata para ulama fikih itu jauh lebih aman. Setiap selesai transaksi, ya ditawarkan kepada pemodal pengembalian modal berikut untungnya, gitu kan? Supaya juga orang yang memutar dana ini atau pengusaha ini lebih hati-hati. Karena biasanya pengusaha itu tidak hati-hati kalau seandainya dia berpikir, oh gampang, 3 bulan lagi saya kasih keuntungan selesai. Modalnya dia belum minta, maka nanti ke sana sini modal itu, gitu kan? Jadi jauh lebih aman kalau dipakai cara dengan ditawarkan setiap kali selesai transaksi. Dan ini juga tergantung kepada akadnya. Yang kedua, benarkah hari Jumat itu adalah hari dilarang untuk berpuasa? Apa teks hadisnya dan adakah alasannya? Yang dilarang itu memulai berpuasa di hari Jumat atau Sabtu atau hari Ahad. Kalau hari Jumat itu karena dihitung sebagai hari raya umat Islam, sebagaimana, dan juga hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, hari Ahad hari rayanya orang Nasrani. Ini semua tergabung dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi SAW, orang-orang Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari raya mereka sehingga mereka merayakan hari itu. Kemudian Nasrani hari Ahad, dan aku diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat, kan gitu. Jadi kalau adanya larangan tentang puasa dimulai Jumat itu memang lebih umum kepada karena Jumat adalah hari raya, gitu kan, hari raya umat Islam. Dan juga memang ada beberapa lafaz hadis yang melarang secara khusus untuk memulai puasa Jumat, Sabtu, Ahad. Dan ini sifatnya memang puasa selain Ramadan. Selain Ramadan. Ramadan mutlak, tidak ada masalah karena wajib. Juga ulama menambahkan dengan puasa-puasa yang memang tepat momennya jatuh pada hari itu. Dan dia tidak sendirian. Seperti misalnya puasa Iyamul Bid. 3 hari setiap bulan. Ternyata tanggal 13 itu hari Jumat. Berarti otomatis 14-nya Sabtu, kemudian Ahadnya itu adalah tanggal 15. Memang tanggal puasa, gitu kan? Maka silahkan, boleh saja berpuasa. Ya, boleh saja karena memang bertepatan dengan ada perintah pada saat itu. Tapi kalau tidak ada perintah, tiba-tiba Anda bilang, saya mau bayar puasa Ramadan saya pernah utang 2 hari, saya mau puasa hari Jumat deh. Maka ini dilarang kalau dikhususkan hari Jumat saja. Tetapi kalau diikuti sehari sebelumnya, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, misalnya Kamis dengan Jumat, maka itu tidak ada masalah. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Kemudian berapa lama biasanya jarak berlangsung proses ta'aruf sampai menikah? Bolehkah jika sampai setahun lamanya? Itu tergantung Anda, gitu kan. Kalau saya sih nggak lama-lama. Untuk apa setahun, gitu kan? Terlalu lama setahun itu. Ya, kalau memang sudah niat mau menikah, dilihat, saya katakan tuh hari kata kunci ta'aruf dalam Islam cuma 3. Lihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kita itu. Boleh melihat orang yang akan kita nikahi atau akan menikah dengan kita, boleh dilihat apa yang menarik dari dia. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan menikah denganmu atau yang kau nikahi. Jadi lihat, mungkin ada yang menarik kulitnya, mungkin wajahnya. Umumnya itu biasanya orang melihat kepada wajah, gitu kan. Jadi sudah umum, saya sudah pernah sampaikan dalam masalah manajemen rumah tangga ini. Yang kedua, kenali keluarganya.
Setelah kenali fisiknya, kenali keluarganya. Kenali fisik ini melihat saja ya. Jangan nanti disalahpahami lagi. Nanti dipelintir. Karena di Indonesia banyak orang mengatakan kenali fisiknya sampai disuruh buka baju, gitu kan. Nah, ini tidak benar semuanya, gitu kan. Jadi yang kedua itu kenali keluarganya. Saya sudah katakan tuh hari kalau keluarga ibunya itu mewariskan karakter, sifat. Kalau keluarga ayahnya adalah fisiknya. Ya bagaimana nanti keturunan kita secara fisik itu ikut keluarga ayah. Kemudian yang ketiga kenali lingkungannya. Boleh ditanya kerja di mana, berteman sama siapa saja, gitu kan. Kalau teman-teman dia memang orang yang biasa sholat, memang biasa berpuasa, ibadah dari cerita dia, keadaan keluarganya juga begitu, berarti sudah cukup. Lalu anda lengkapkan dengan istikharah. Orang mukmin tidak perlu banyak keraguan, karena ragu itu was-was dari syaitan. Membuat ragu, apalagi kalau anda ingin ibadah, dibuat ragu luar biasa, beragam macam, termasuk masalah pernikahan. Akhirnya tertunda dan tertunda, gitu kan? Cukup istikharah, selesai. Kalau anda sudah tenang, ada kecenderungan, tidak selamanya hasilnya mimpi, maka melangkah saja. Setahun itu malah waktu yang sangat lama sebenarnya, gitu kan? Yang akhirnya membuat tergantung permasalahan. Tidak perlu sampai selama itu. Yang keempat, apakah doa istikharah hanya boleh dibaca jika kita sudah melakukan sholat sunnah istikharah saja? Bolehkah dilakukan di sholat-sholat lainnya? Dan lewat mana saja biasanya istikharah kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau doa dan zikir yang dikhususkan oleh Nabi SAW di waktu atau tempat tertentu, nggak boleh anda baca di tempat dan waktu yang lain. Seperti misalnya doa masuk kamar mandi, nggak boleh dibaca kalau mau makan kan? Karena memang itu ada tempat dan waktunya. Doa mau makan juga seperti itu, doa habis makan, memang ditentukan waktunya atau tempatnya. Sama halnya doa istikharah, emang itu dikhususkan pada saat sholat istikharah atau selesai istikharah gitu kan? Jadi memang dia tidak dibaca di waktu yang lain, ya tidak dibaca di waktu yang lain karena ada pengkhususan waktu atau tempat. Jadi sebaiknya memang tidak dibaca. Kemudian dikatakan lewat apa biasanya? Umumnya ulama berijtihad, ada yang mengatakan melalui mimpi, mungkin mimpi saja, tiba-tiba melihat sesuatu yang positif tentang orang itu, atau negatif bisa saja, gitu kan? Atau malah yang lebih umum terjadi kecenderungan. Ya kata ulama yang paling umum itu Allah buat kecenderungan dalam hati kita. Kecenderungan itu kecenderungan positif, gitu, kecenderungan positif. Jadi kita kadang-kadang mungkin lebih cenderung dengan orang tersebut ya. Makanya kalau istikharah juga ulama mengatakan harus dikosongkan dulu rasa sukanya. Ya, kalau ada si A dan si B yang akan menikah dengan kita atau akan kita nikahi, itu tidak boleh ada kecenderungan misalnya lebih cenderung kepada si B, sehingga pada saat istikharah pun hatinya tetap berharap yang ini yang Allah kasih petunjuk gitu kan. Jadi memang dikosongkan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita mendapat pinjaman 100 juta, kita membayar per bulannya 3 juta selama 4 tahun, hukumnya bagaimana? Kalau dia tidak berbunga, tidak ada masalah. Kalau pinjaman ya, nggak ada masalah. Saya pinjamkan seseorang 100 juta, karena dia tidak mampu, saya bilang bayar deh setiap bulan 3 juta. Silahkan, tapi tetap 100 juta jumlahnya. Kapan bertambah 101 rupiah, nggak usah 110 juta gitu kan, 101 rupiah, 1 rupiah sudah riba. Nggak boleh, utang piutang. Utang piutang kapan dia berbunga, ada tambahannya maka menjadi riba. Ya, kecuali kalau memang dia sifatnya akad transaksi, jual beli, maka boleh. Ada seseorang datang kepada saya mau beli mobil, uang saya nggak cukup, bisa dibeliin nggak? Boleh? Mana mobilnya? Mobil yang ini, harganya berapa? 200 juta. Baik, saya bayarin. Kemudian saya berkata kepada orang yang saya beliin tadi, saya jual lagi ke kamu ya mobil ini, 210 juta. Jual, ya ini jelas transaksi, saya beli mobil, saya jual lagi dengan harga yang lebih. Kamu boleh cicil selama 24 bulan, nggak apa-apa, halal. Yang tidak boleh kalau misalnya akadnya memang hutang piutang. Saya belikan mobil dia lalu saya tulis akad, kalau saya menghutangkan kamu 200 juta yang berbunga 10 juta. Atau saya hutangkan kamu 210 juta, padahal utang awalnya 200 juta. Akadnya hutang piutang, nggak boleh riba, haram. Jadi tidak bisa. Jadi sekali lagi kalau tidak bertambah utang piutang silakan, dan itu pahalanya besar. Ya, bagi anda yang mengutangkan orang lain itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang mengutangkan orang lain maka dia seakan-akan bersedekah setengah dari utang itu, selama belum dibayar gitu kan. Jadi terus dihitung, kalau anda pinjamkan 100 juta berarti anda setiap harinya berinfak atau bersedekah 50 juta, itu besar sekali gitu kan. Apalagi kalau dia tidak bayar sekian tahun, maka banyak sekali pahala yang dipanen gitu. Bagaimana pandangan Islam mengenai nikah beda agama, Ustaz? Baik, kalau kita mulai dulu dari laki-laki muslim. Bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim?
Dirincikan lagi oleh para ulama, kalau yang dinikahi wanitanya adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, ini dibolehkan. Kembali kepada surah Al-Maidah ayat 5. Ya, di mana Allah SWT menjelaskan dengan sangat jelas. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Ditanyakan kepada Muhammad, apa yang telah dihalalkan untuk mereka, dibolehkan untuk orang Islam, apa itu? Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum, sebentar dulu. Ayatnya gini, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanannya ahli kitab, sebagian ulama tafsir mengatakan sembelihannya. Selama sembelihan mereka bukan hewan yang diharamkan dalam Islam, bukan babi, bukan anjing, bukan yang diharamkan, maka halal seperti ayam, kambing, sapi dan seterusnya, gitu kan? Dan makanan kalian halal buat mereka. Kemudian dikatakan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga Allah halalkan buat orang-orang yang beriman itu wanita-wanita yang baik-baik dari mereka dan wanita-wanita yang baik-baik juga dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dikatakan idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafina wala muttakhidhi akhdan. Kalau kalian bisa memberikan hak mereka, melindungi mereka, menafkahi mereka, gitu kan? Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang memungkiri ini, hukum bolehnya ini, berarti dia pungkiri keimanan kepada Allah SWT. Maka amalnya semua bisa habis. Ya, jadi Allah SWT melarang, gitu kan? Tetap harus kita pegangi. Jadi kalau wanita ahli kitab dibolehkan. Kalau anda bertanya lagi dan sering bertanya pengajian begini, Ustadz masih adakah ahli kitab? Masih ada sampai hari kiamat, gitu kan? Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Yang semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, dan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah hilang. Kalau anda bilang tidak ada, berarti semua hukum berhubungan ahli kitab di Al-Quran dan Sunnah dihapus, gitu kan? Tidak ada, jadi tetap berlaku. Jadi tetap saja berlaku itu. Kalau menikahnya dengan wanita selain ahli kitab, Hindu, Buddha, semua nggak boleh. Semua nggak boleh. Orang ateis nggak boleh, kecuali kalau mereka masuk Islam ya berbeda, gitu kan? Ini kalau laki-laki Muslim. Kalau perempuan Muslimah mutlak tidak boleh menikah dengan laki-laki selain Muslim. Yang ini diharamkan. Kata Allah SWT tentang wanita-wanita yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, Allah SWT mengatakan di surah Nabi SAW, uji mereka, famtahinuhun, uji mereka. Kalau mereka memang beriman kepada Allah benar, gitu kan, maka dikatakan lahum yahilluna lahunna walahunna yahillu lahun. Jadi wanita-wanita yang beriman ini tidak halal bagi orang-orang kafir Mekah itu, dan juga sebaliknya, ya, mereka orang-orang Mekah tidak halal bagi wanita tersebut. Jadi tidak boleh. Dan juga perilaku Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pada saat beliau diutus jadi Nabi, beliau sempat memisahkan antara Zainab, anak beliau radhiyallahu anha, dengan suaminya As bin Abi As. Karena As bin Abi As tidak mau masuk Islam, dipisahkan oleh Nabi SAW secara otomatis, gitu kan? Nanti setelah As bin Abi As masuk Islam baru dibolehkan. Jadi kalau perempuan muslimah mutlak tidak dibolehkan untuk menikah dengan ahli kitab. Dan sekali lagi Allah SWT juga mengingatkan, baik laki-laki juga begitu. Walaupun halal bagi anda menikah dengan ahli kitab, tetap orang-orang mukminnya lebih baik. Begitu juga dengan wanita, orang-orang mukmin jauh lebih baik. Kata Allah SWT, ulaika yadu'una ilan nar, wallahu yadu'u ilal jannah, wal maghfiratu bi'idnih. Orang-orang yang beriman itu memanggil kepada surga seperti kepada Allah SWT. Dan orang-orang kafir itu memanggil kepada neraka. Gitu kan? Untuk apa membuat PR dalam rumah tangga? Apa pandangan Ustaz jika kita ikhwah menikahi wanita yang sudah pernah menikah, lalu bercerai, sedangkan kita belum pernah menikah dan usia lebih muda? Nggak ada masalah. Halal, yang penting menikah, jangan zina, gitu kan? Nggak ada masalah. Jadi kalau anda nikah dengan janda boleh, anda nikah dengan perawan boleh. Sebagaimana juga sama sebaliknya, berarti janda boleh nikah dengan laki-laki bujangan atau dengan orang duda, itu tidak ada masalah. Makanya Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah menikah dengan Abu Salamah, suaminya meninggal dinikahi oleh Nabi SAW, gitu kan? Khadijah juga radhiyallahu anha pernah menikah dengan suami yang sebelumnya, kemudian Nabi SAW menikahi, gitu kan? Pernah juga ada sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain waktu hijrah dari Mekah, kemudian mereka menikah dengan wanita-wanita dari Ansar. Satu waktu Abdurrahman bin Auf datang, sudah pakaiannya bagus, berubah keadaannya, lalu Nabi SAW tanya, ada apa ya Abdurrahman, apakah kau sudah menikah? Kata dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, perawankah atau janda? Kata dia janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidakkah perawan sehingga dia lebih dekat denganmu dan kau lebih dekat dengannya? Tapi di sini dibolehkan, jadi tidak ada masalah. Itu bukan sebuah
larangan dalam Islam, bahkan dibolehkan. Yang penting tetap tolok ukurnya adalah keimanan dan kesolehannya gitu. Apa yang harus kita siapkan untuk diri kita agar menjadi pantas untuk berumah tangga? Mengetahui poin dan mengetahui hukum-hukum Allah yang merupakan poin-poin atau pilar-pilar rumah tangga. Itu yang penting. Yang paling penting cuma itu, satu, sederhana. Anda tahu apa yang Allah tugaskan untuk Anda terhadap istri, dan istri terhadap suami, kemudian terhadap anak-anak, kemudian terhadap tetangga, bagaimana membangun rumah itu dengan cara Islami, itu sudah cukup. Itu sudah yang paling penting gitu kan. Jadi bekali diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pernikahan, misalnya, atau membaca buku-buku tentang masalah rumah tangga terlebih dahulu sebelum menikah, gitu kan. Hampir di setiap resepsi pernikahan, tamu makan dan minum sambil berdiri. Dalam ilmu kesehatan disebutkan dampak yang timbul dari makan dan minum berdiri sambil berdiri diantaranya menyebabkan dinding lambung terbentur keras, menyebabkan air tidak tersaring dengan baik dan seterusnya. Lantas bagaimanakah hukumnya makan dan minum sambil berdiri? Karena dalam hadis Muslim bahwasanya Nabi SAW melarangnya, namun dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasanya Nabi SAW juga pernah melakukannya. Ini sudah pernah kita bahas dalam masalah manajemen rumah tangga juga. Di antara pernikahan Islami yang baik adalah menjauhi standing party. Karena itu ada alasannya. Kenapa orang-orang Barat mengadakan acara di pinggir kolam, di taman, kemudian mereka tidak meletakkan kursi, gitu kan? Itu yang paling pertama alasannya kalau Anda baca di buku-buku mereka di masalah tatanan sosial di Barat itu. Kenapa diangkat itu? Untuk pertama hemat biaya. Jadi karena masalah penghematan biaya. Jadi mereka anggap dengan itu kursinya dikurangi, maka setiap kursi sekian dolar misalnya, berarti kali sekian kursi, gitu kan? Masalah hemat. Yang kedua mereka mengatakan, orang kalau tidak duduk, maka mungkin lebih mudah untuk interaksi dengan tamu-tamu, sehingga nanti suasana lebih hidup, gitu kan? Suasana jadi lebih hidup. Itu kurang lebih. Tapi ini tatanan kehidupan orang Barat. Artinya orang non-Muslim ya, bukan masalah Baratnya, orang non-Muslimnya. Tapi kalau dalam Islam dilarang, Nabi SAW melarang, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan dengan sangat tegas, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Ya, ini jelas ditambah riwayat lain juga tidak boleh juga dengan makan. Tidak boleh minum dan makan sambil berdiri. Dalam riwayat Bukhari juga, ini dua riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari juga memang disebutkan Nabi SAW pernah melakukan minum sambil berdiri. Tapi di sini kalau kita lihat sababul wurud, sebab disebutkannya riwayat yang kedua tentang Nabi SAW pernah melakukan minum berdiri, itu karena memang kondisinya tidak ada tempat untuk duduk. Ya, tidak ada tempat untuk duduk. Seperti Nabi SAW melakukannya pada saat pulang dari peperangan. Kemudian beliau lagi berdiri, gitu kan? Dan keadaan memang sangat mendesak untuk harus jalan. Maka beliau pun minum sambil berdiri. Jadi kondisinya memang tidak memungkinkan, hanya itu. Tapi pada saat memungkinkan, maka Nabi SAW selalu melakukannya sambil duduk, sebagaimana jelas-jelas perintah Nabi SAW. Dan juga kalau kita pertemukan riwayat antara perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan jangan kalian makan dan minum sambil berdiri, misalnya. Perkataan jelas, statement perintah. Dengan adanya sahabat yang menyampaikan kalau Nabi pernah melakukannya, tentu penyampaian Nabi SAW lebih didahulukan, ya, penyampaian Nabi SAW didahulukan daripada penyampaian para sahabat. Pertanyaan kedua, apakah tawarruk hanya tahiyat akhir jika rakaat salat lebih dari 2 sehingga tidak berlaku untuk salat yang hanya 2 rakaat? Ini khilaf panjang di antara ulama ya. Tawarruk itu perlu Anda ketahui dan sudah pernah saya jelaskan di bab salat kita. Ada warak itu artinya bokong. Ya, jadi dibahasakan duduk tawarruk, maksudnya duduk sambil bokong kita tersentuh di tanah. Kan gitu yang sering kita kerjakan di tahiyat akhir gitu. Nah pertanyaan tadi, apakah tawarruk itu dikerjakan di rakaat kedua atau umum semuanya? Saya sudah pernah jelaskan kan. Yang paling kuat Allah alam, kalau saya simpulkan rajih, saya tidak ulangi lagi masalah ini karena panjang lebar. Yang jelas duduk yang paling kuat pendapat itu, walaupun semua benar, kita tidak bisa salahin ya. Karena masing-masing punya riwayat. Tapi yang saya pernah telusuri dan saya pelajari satu persatu, saya temukan ternyata riwayat yang paling kuat adalah duduk tawarruk itu dikerjakan kalau lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Kalau setiap rakaat kedua, baik itu tahiyat akhir atau bukan, seperti subuh misalnya, atau tahiyat kedua di duhur, tetap saja Nabi SAW kerjakan dengan iftirash. Apa itu iftirash? Menduduki telapak kaki kiri kita, gitu kan? Jadi kalau sholat subuh pun dalam pendapat yang kuat ini adalah tetap duduknya iftirash, bukan tawarruk. Tawarruk dikerjakan setiap lebih dari 2 rakaat. Seperti kalau rakaat ketiga di maghrib atau rakaat keempat di duhur, asar dan isya. Allah alam. Kalau saya mau bertanya, bagaimana bila calon suami atau
istri memiliki pengetahuan agama yang kurang dibanding calon suami atau suami memiliki pengetahuan agama yang kurang dibandingkan istrinya atau calon istrinya, bagaimana menyikapinya? Ya tetap ditanggap kalau dia sudah jadi suami, kalau sudah jadi suami maka tugasnya ya istri kita mengingatkan, memberikan masukan, gitu kan? Memberikan masukan, memberikan berdakwah di situ mungkin dengan kaset, mungkin dengan buku, mungkin dengan mendiskusikan kalau hasil pulang dari pengajian, gitu kan? Tapi kalau calon pasangan belum menjadi pasangan, maka saya tetap mengingatkan memprioritaskan orang yang faham agama. Kalau yang dimaksud di sini adalah tidak ada pemahaman agamanya, sangat minim. Bahkan seringkali kita temukan ada akhwat kita yang mengatakan, oh calon suami saya melamar ini sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia janji mau nanti sholat 5 waktu kalau sudah nikah. Ini janjinya kepada calon istrinya, bukan kepada Allah, gitu kan? Jadi kalau dia marah dengan istrinya, berhenti sholatnya nanti, gitu kan? Jadi ini tidak benar. Ya, kalau ini yang anda maksudkan penanya ini, maka jangan jadikan sebagai calon pasangan, ya kan gitu. Jadi kalau pengetahuan agama yang dimaksud karena dia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka jangan. Ya insya Allah masih banyak manusia, gitu kan? Masih banyak hamba-hamba Allah. Kadang-kadang kita punya penyakit jemaah sekalian. Manusia ini seringkali dikurung oleh setan dengan bingkai dia buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya nggak bisa hidup. Siapa yang bilang itu? Anda sendiri yang bilang. Masih banyak manusia lain kok. Allah ciptain miliaran manusia. Yang penting Anda yakin insya Allah kepada Allah, pasti masih bisa. Kecenderungan kita yang lahir itu kan karena kita cuma sudah mengenal saja. Kalau enggak, maka sama saja. Jadi jangan ragu, insya Allah masih banyak makhluknya Allah. Pak Ustadz, jika suami sudah berusaha membimbing dan mengingatkan istrinya untuk taat kepada Allah, namun istrinya tidak menuruti, apakah sang suami masih mendapat dosa atau maksiat yang dilakukan sang istri? Tidak lagi, ya sudah tidak lagi kalau seandainya dia sudah ingatkan. Ini dicontohkan dalam perilaku Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Nuh. Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak Islam, tidak beriman, ya tapi diingatkan setiap hari tetap tidak mau, maka Allah tenggelamkan sekalian dengan atau siksa sekalian dengan kaumnya. Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, gitu kan? Jadi tidak ada lagi tanggung jawab. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Maka ini sudah diingatkan semua. Tidak ada lagi tanggung jawab. Tidak ada lagi tanggung jawab. Yang penting sudah kita ingatkan dan sudah pernah saya bahasakan. Ingkar mungkar itu yang wajib adalah yang pertama. Yang selanjutnya hukumnya sudah sunnah muakkadah. Kalau ada istri anda sudah anda ingatkan, sholatlah sekali, sudah gugur kewajiban. Selebihnya sudah sifatnya sunnah. Begitu juga dengan teman-teman, dengan siapapun. Kalau kita sudah pernah ingkar mungkar sekali, sudah gugur kewajiban, sudah sifatnya sunnah setelah itu. Tidak ada lagi tanggung jawab yang berat pada hari kiamat sebenarnya. Tapi ya kerugian kalau kita membiarkan, gitu kan. Surah Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki dan di sisinya terdapat Ummul Kitab atau Lauhil Mahfuz. Pertanyaannya, apakah artinya ayat tersebut bahwasanya apa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz bisa diubah atas kehendak Allah, dan bagaimana dengan takdir, apakah bisa diubah? Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan ini, Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengubah dan bisa mau buat apapun Allah mampu, gitu kan? Tapi bukan berarti Lauhil Mahfuz akan Allah ubah, karena memang Allah sendiri menentukan Lauhil Mahfuz tidak akan berubah, tidak akan pernah diubah. Allah sendiri berjanji tidak akan mengubahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat, kalau kau minta dijauhkan dari keburukan sesuatu, hanya mintalah kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu dan Allah tidak mau kau ditimpa susah itu, maka kau tidak akan ditimpa. Dan ketahuilah kalau seandainya satu kesusahan akan menimpahmu, Allah ingin kau ditimpa dan satu kaum mendukungmu, maka tetap kau akan ditimpa. Sungguh kata Nabi SAW, telah kering pulpen yang dipakai untuk menulis di Lauhil Mahfuz, gitu kan, dan telah ditutup itu, sudah tidak bisa lagi berubah semuanya. Memang itu Allah SWT yang tentukan. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengerjakan apapun, mengingatkan kepada manusia, kepada makhluknya, apapun yang Allah inginkan bisa terjadi. Tapi bukan berarti Allah mengubah apa yang di Lauhil Mahfuz, karena Allah sendiri sudah menentukan untuk dirinya tidak mengubah melalui lisan nabinya Muhammad SAW. Bagaimana jika istri yang sudah punya gaji dari pekerjaannya sendiri pengen naik haji, sedangkan suami belum ada dana untuk berangkat haji? Dana istri hanya cukup untuk satu orang saja. Apakah boleh istri pergi haji sendiri? Sebaiknya memang nunggu. Sebaiknya ya, itu menunggu. Dan ini sudah pernah saya jelaskan tentang masalah hukum mahram dalam safar, gitu kan.
Tapi yang jelas kalau saya Allahu alam tentu jauh lebih baik, lebih indah kalau misalnya Anda bersama-sama. Dan ingat, yakinlah, kapan seseorang itu niat benar ingin pergi haji, dia nabung dari awal, Allah akan mudahkan kok. Ya, Allah SWT akan mudahkan. Siapapun niat untuk mengerjakan sesuatu ibadah, Allah akan mudahkan buat dia. Anda mau tidur sebentar malam, niat mau bangun tahajud, itu tiba-tiba terkaget sendiri nanti malam, gitu kan? Allah akan bangunkan dengan caranya. Jadi kalau diniatkan, insya Allah akan ada sendiri. Allah akan berikan kemudahan untuknya. Bagaimana jika dalam rumah tangga posisi istri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami hanya pengangguran atau kerja musiman? Apakah boleh suami yang mengurus rumah dan anak-anak sedangkan istrinya kerja? Sebenarnya kalau kasus istri itu bekerja, dalam Islam boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Itu tidak ada larangan selama tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu aktivitas, ya, yang merupakan kewajiban dia utama, gitu kan? Kalaupun dia harus darurat, suaminya memang belum ada kerjaan tapi dia kerja, maka dia pamit dengan suaminya baik-baik dan dia coba mempertemukan antara pekerjaan rumah tangganya dengan pekerjaan utamanya, pekerjaan dia di luar rumah, gitu kan? Ini boleh saja. Makanya para ulama sekarang memfatwakan bolehnya seorang muslimah jadi guru. Sebagaimana kita temukan misalnya di Madinah, di Mekah, di Saudi umumnya, itu banyak sekali guru-guru wanita. Mereka mengajar jadi dosen, mereka menjadi kepala sekolah, mereka menjadi ketua yayasan di tempat-tempat lembaga yang memang banyaknya memang wanita juga di situ, gitu kan? Mereka bekerja dan suaminya juga ada yang kerja, tapi itu tidak dilarang oleh para ulama selama tidak terbengkalai kewajiban mereka, gitu kan? Beberapa sahabiat dulu ada yang ikut berperang, ya, ada yang ikut berperang, ya, di rumah, sementara anak-anak mereka ditinggal di kota Madinah dan diwakilkan, dititipkan kepada saudari-saudari mereka, ya, gitu kan? Itu berarti dibolehkan mereka keluar pada hal-hal yang memang sifatnya darurat. Tapi tentu diusahakan maksimal. Bagaimana caranya jangan terbalik fitrah itu, ya. Bagaimana caranya agar suami bisa mendapatkan kerjaan yang tepat, didukung oleh istrinya, dan memang kalau sudah mencukupi maka Anda bersyukur kepada Allah, itu sudah cukup. Jadi biarin suami yang menjalankan fungsi yang sebenarnya. Jadi bukan tidak boleh, ya, boleh saja suami itu mendidik anaknya, mengurus rumahnya, tapi jangan ini menjadi sebuah rutinitas, gitu kan? Ini harus bisa diubah dengan cara musyawarah di antara keduanya. Bagaimana hukum profesi yang sebenarnya profesi kodrat perempuan, misalnya suami jadi koki, bekerja di salon dan lain-lain. Kalau suami jadi koki, tukang masak, itu nggak apa-apa. Itu bukan profesi perempuan sebenarnya, ya. Karena banyak di antara sahabat-sahabat Nabi itu pada saat sedang terjadi jihad, sedang pergi haji bersama Nabi SAW, mereka yang masak, ya, mereka yang masak. Dan sampai hari ini saya temukan guru-guru kami di Madinah itu rata-rata laki-lakinya semua pintar masak, gitu kan? Mereka biasa masak, mereka masak kalau lagi kumpul sama teman-temannya atau istrinya lagi sakit, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kerja di salon ini masih perlu dirincikan. Kalau memang salon itu memang sifatnya salonnya khusus laki-laki, gunting rambut, nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki bekerja di salon gunting rambut perempuan, ini jadi tanda tanya, gitu kan? Ya, ini memang keluar dari fitrah, nggak boleh semestinya, gitu kan? Biasanya mungkin orang-orang kalau yang tidak biasa dengar fatwa seperti ini kaget, ya. Tapi memang itulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh melihat yang bukan mahram auratnya haram, apalagi menyentuh, gitu kan? Apalagi ngobrol, apalagi memijat, kan gitu, jadi panjang ceritanya, gitu. Ustaz, saya pernah mendengar hadis tentang punuk unta. Pertanyaannya, asal mula hadis tersebut. Di zaman sekarang banyak muslimah memakai konde palsu, hampir mendekati ke ubun-ubun. Apakah itu termasuk punuk unta? Memang ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, ada dua golongan ahli neraka yang belum saya lihat di zaman saya. Yang pertama adalah, ya, di sini dalam hadis dikatakan syurta. Kalau kita sekarang itu mungkin kelompok pengaman, kayak misalnya polisi, tentara, gitu kan, ya, yang memukuli orang-orang dengan pecut-pecut mereka, sementara mereka dalam keadaan salah, gitu kan. Yang kedua adalah para wanita yang rambut mereka seperti punuk-punuk unta. Kan kalau punuk unta itu ke dalam kemudian naik sekali, gitu kan. Jadi diberikan contoh oleh para ulama itu dengan naiknya bagian kepala di belakang, gitu kan, menyerupai punuk unta. Yang mereka kalau jalan sehingga membuat tubuhnya berlonggak-lenggok dan menarik perhatian lawan jenisnya. Itu hadisnya, itu asal lafadz hadisnya, gitu. Jadi memang ada larangan masalah itu.
Kalau kalau kita simpulkan Indonesia memang sebenarnya seperti konde itu tidak dibolehkan. Ya, kalau konde sudah mutlak ya, karena konde itu memang tradisi kita biasanya teman-teman atau muslimin yang ada atau kaum masyarakat di Jawa menggunakan konde kalau perempuan gitu kan, agar kelihatan lebih besar bagian rambutnya. Nah itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Kalau hanya sekedar Anda kuncir dan memang harus dikunci karena rambutnya panjang itu tidak termasuk dalam larangan, tidak termasuk dalam larangan. Tapi yang dilarang itu memang ada sekarang yang dijual jilbab ninja, mungkin yang kecil dirapatkan di wajahnya, terus sengaja memang dibuatin kayak gumpalan, ya bentolan gitu kan. Nah ini termasuk yang menyerupai, jadi sebaiknya Anda jauhi. Apapun yang dilarang dalam Islam Anda jauhi, insya Allah dapat pahala. Karena ingat ya, meninggalkan sesuatu yang haram itu berpahala loh. Ya. Mengerjakan sesuatu yang wajib berpahala, meninggalkan yang haram itu berpahala. Kalau Anda pernah belajar fikih, itu salah satu definisi, ada kan wajib. Wajib itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Kalau yang kedua sunnah, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa, gitu kan? Yang ketiga haram. Apa itu haram? Ya, mengerjakannya berdosa, meninggalkannya berpahala, gitu. Jadi meninggalkan hal yang haram itu berpahala sebenarnya. Jadi tidak selamanya pahala itu dengan mengerjakan perbuatan, tapi dengan meninggalkan perbuatan haram itu berpahala. Itu juga berpahala gitu kan? Ustaz, bagaimana jika ada suami yang tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada istri? Istri sudah minta cerai tapi suami tidak mau menceraikannya. Ini harus diceraikan. Ya. Anda boleh menggugat, tidak ada masalah. Seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan sudah diingatkan tetap aja ngotot, egois, nggak bisa. Anda ajukan ke hakim. Di Indonesia ada peraturan kita kan di pemerintah gitu kan. Wanita boleh menggugat cerai kepada hakim. Gitu kan. Nanti hakim yang memutuskan dengan cara diundang 3 kali. Si suami ini kalau dia tetap tidak mau datang maka diputuskan oleh pemerintah, oleh pengadilan gitu kan. Ini tidak boleh dipertahankan. Saya sudah katakan tadi, kalau ada penyakit yang berbahaya dalam rumah tangga, suami suka mukul, tidak memberikan nafkah, kasar kalau berbuat hal-hal yang memang menyusahkan si muslimah ini. Untuk apa bertahan dalam rumah tangga itu kalau sudah diingatkan tidak mau gitu kan? Sebaliknya juga begitu. Kalau ada seorang laki-laki, jadi jangan cuma simbolnya masalah cinta, nggak boleh. Cinta kita sebagai seorang mukmin, perhatikan ya, hanya karena Allah. Selesai. Orang ini patuh pada Allah, saya cinta padanya. Begitu hilang kepatuhannya pada Allah, hilang cinta saya sama dia. Itu konsep dasar. Yang kita sekarang ini salah, peletakan cinta bukan pada tempatnya, terpengaruh dengan orang-orang barat, film-film, sinetron. Cintanya kepada individu itu. Sehingga kalau orang ini mati, mau mati juga. Kan gitu. Orang ini sakit juga mau sakit. Dari mana itu? Nabi SAW tidak pernah seperti itu, gitu kan? Jadi cintanya karena Allah SWT diingatkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita 7 yang digolongi dinaungan oleh Allah, di bawah naungannya tidak naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Kata ulama, yang paling utama adalah suami istri, gitu kan? Maksud dalamnya adalah suami istri, mereka harus saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, karena kesolehan, karena kepatuhan, dan berpisah karenanya. Kapan tidak bisa menjalankan hukum Allah, jangan bertahan, gitu kan? Konseptualnya agar jangan sampai kita terus sampai sisa umur ini terisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki pendidikan moral anak yang sudah terlanjur salah atau keliru dalam pergaulan yang memiliki watak yang keras dan susah diatur? Tidak ada yang memperbaiki kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan cara, satu-satunya cara adalah Anda harus ya mengingatkan dengan wahyu. Jadi cara yang terbaik seperti misal contoh, Anda hadiri pengajian di sini. Dengan saya menyebutkan fadilah-fadilah dengan izin Allah, bukan dari saya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan menunggangi wahyu ayat dan hadis, dengan kisah para salaful ummah dulu yang bisa menyentuh imaniah kita jadi berubah gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Sekeras apapun watak Anda, pada saat Anda mendengarkan wahyu Allah berbeda, gitu kan, berbeda. Jadi ingatkan, saya sering bahasakan kepada bapak ibu-ibu dalam masalah rumah tangga. Kalau anak-anak kita sudah terlanjur pergaulannya bebas, wataknya keras, seperti apa yang dikatakan, cari waktu yang momen paling tepat di mana dia lagi santai di rumah. Mungkin sore-sore lagi minum teh, lagi duduk, gitu kan. Lalu kita ngobrol sama dia, nggak usah lama. Momennya gunakan 10-15 menit saja. Nah, bisa nggak ibu minta waktu, ayah minta waktu, ya, minta sebentar saja 10 menit ya. Setelah itu silakan kamu kembali ke aktivitas kamu. Apa targetnya? Harus ada target. Oh, dia tidak sholat, dia suka bohong, dia berzina, mungkin dia macam-macam dosanya. Cari satu dulu. Oh, masalah sholatnya dulu. Jangan langsung dirangkum semuanya gitu kan. Sholat dulu. Baik masalah sholat kita fokus.
Nah, tadi ibu hadiri pengajian atau ayah pernah dengar hadis bunyinya seperti ini, masalah sholat. Yang dimulai adalah fadilahnya dulu. Kelebihan sholat itu apa? Sebutkan 5-6 hadis saja. Ini yang ayah ingin titip pesankan buat kamu ya. Semoga saja Allah bisa buka hatimu untuk sholat. Gitu kan? Ibu juga begitu, nyampaikan. Kalau sudah diingatkan sekali ternyata besok lagi minta waktu, tambahkan kalau masih ada hadisnya. Atau hari Sabtu lagi ada waktu atau lagi jalan-jalan sama-sama tamasya sekeluarga di mobil lalu dibahasakan gitu kan. Pelan-pelan, jangan dikagetin. Karena watak itu karakter susah untuk diubah. Gitu kan, tidak mudah untuk mengubah karakter itu. Para sahabat saja banyak karakternya yang keras-keras sampai pindah ke Islam pun masih sama. Tapi Nabi SAW perbaikin baik-baik, Yang penting target kita sampai. Makanya pernah ada seorang badui datang menarik dengan keras imamannya Nabi SAW sampai tercekik leher beliau sementara beliau lagi berdiri dan jalan gitu kan. Lalu Nabi SAW balik, sahabat-sahabat semua pada marah mau dipukulin. Nabi berikan isyarat jangan. Lalu kata Nabi SAW, ada apa dengan kamu? Dia bilang, wahai Rasulullah, berikan harta yang Allah titipkan padamu untuk kami. Jadi maksudnya harta-harta rampasan perang yang ada pada anda ini bukan milik anda, kasih kami. Kasar sekali gitu kan cara mintanya. Lalu Nabi SAW tersenyum, mengatakan berikan haknya dia. Dikasihlah haknya dia, lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW kepada para sahabat apa? Kalau kalian mengikuti hawa nafsu kalian tadi, tiba-tiba ngeroyokin dia, maka dia akan masuk neraka karena perbuatannya itu. Tapi dengan saya senyum tadi, kemudian diberikan haknya dia sudah puas. Satu waktu saya bertemu, dia akan baik dengan saya karena sudah mendapatkan haknya. Baru saya nasihatin dia. Jadi memang kita butuh waktu untuk mengubah karakter, tidak bisa spontanitas gitu kan. Jadi butuh waktu kurang lebih. Ini ada bukti transfer uang, saya kira sudah transfer ke saya nih. Kapan waktu membaca doa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minan fawahish. Tidak ada waktu tertentu doa ini. Doa ini bebas dibaca. Jadi ada beberapa doa itu memang yang ditentukan. Saya katakan tadi waktu dan tempatnya oleh Nabi SAW, maka kita baca pada saat itu. Doa masuk kamar mandi, doa makan, doa minum, doa mau tidur, doa bangun tidur itu dibaca memang pada saat itu. Bacaan-bacaan sholat, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim itu dibaca memang pada saat-saat waktu dan tempat tertentu. Ada doa yang terlepas. Nabi SAW baca kapan saja, gitu kan? Setiap beliau ada waktu beliau membacanya, beliau mengajarkan kepada para sahabat di antaranya seperti doa ini. Maka boleh dibaca kapan saja, tidak ada masalah. Itu tidak ada penentuan waktunya. Bagaimana hukum fotografi dalam Islam? Dan bagaimana hukum menyimpan dan memajang foto? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi fotografi dalam Islam boleh, kan gitu. Boleh kalau kita bicara masalah hukum globalnya, boleh. Tinggal rincian para ulama. Kenapa dikatakan boleh? Karena disebutkan seperti misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berijtihad, beliau mengatakan ada bedanya antara foto dengan lukisan atau patung. Kalau foto itu seperti seseorang sedang melihat dirinya di kaca, kemudian diciplak, gitu kan? Makanya beda dengan lukisan yang digambar dan beda dengan patung yang dipahat, gitu kan, dibuat. Nah jadi berbeda, beliau mengatakan itu. Tetapi ini secara umum globalnya, jadi beliau mengatakan fotografi boleh saja diletakkan di ijazah, diletakkan di KTP, diletakkan di paspor, gitu kan. Sesuatu yang darurat memang tidak ada masalah. Tapi beliau sepakat dengan jumhur ulama yang sebenarnya melarang untuk foto mutlak, gitu kan. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat saja, maka mereka semua sepakat. Saya tidak temukan ada khilaf di antara mereka tentang tidak bolehnya menyalahgunakan fotografi pada hal yang haram. Seperti misalnya wanita foto dengan kondisi kelihatan auratnya sehingga orang-orang lain bisa lihat, atau memajang foto di dinding-dinding rumah atau di masjid. Ya, ini semua ada larangannya, ada larangan. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung dan ada anjing tidak akan dimasuk oleh malaikat, gitu kan? Lalu kenapa harus memajang foto-foto di rumah? Kalaupun darurat ada foto tertentu yang anda harus butuhkan untuk KTP, untuk SIM segala, ditaruh di laci, gitu kan? Ditaruh di laci sehingga tidak perlu dipajang. Karena berat konsekuensinya tidak bertemu dengan masuknya malaikat. Saya sarankan anda yang bertanya membaca buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Nah itu ada, pernah saya bawa contohnya waktu itu. Kalau anda mau juga nanti insya Allah Selasa depan saya coba bawain. Itu ada buku judulnya rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Saya sarankan anda membaca itu sehingga lebih jelas. Ya apa saja yang tidak boleh dan bagaimana menata rumah yang islami. Apa yang harus kita lakukan agar bisa membalas keburukan dengan kebaikan? Apa batasannya keburukan itu bisa kita toleransi?
Ya, jadi sebenarnya dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala melarang membalas. Jangan orang mencuri, kita curi juga barangnya. Jangan orang menggunjing, kita gunjing. Dia memfitnah, kita memfitnah. Salah. Karena dia berdosa, saya berdosa. Itu prinsip keyakinan seorang mukmin, gitu kan? Tapi yang ada dalam Islam malah orang kalau salah kita nasihatin, ingkar mungkar, ya, amar ma'ruf, perintah dia kepada kebaikan, memaafkan kalau dia punya kesalahan. Itu yang diperintahkan. Jadi Anda kembali kepada pemahaman agama, maka Anda insya Allah akan lebih hati-hati, gitu kan, lebih memahami, dan akhirnya bisa kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Nabi SAW bahkan berbuat baik dengan orang-orang yang berbuat jahat dengan beliau, gitu kan. Pernah terjadi ada seorang sahabat baru masuk Islam di Mekah, dari Mekah datang ke Madinah. Kemudian yang paling pertama didengar hadis dari Nabi, tapi bukan dari Nabi langsung, dari para sahabat ya. Kalau seandainya seseorang itu bersin, kemudian mengatakan alhamdulillah, saudaranya dia mengatakan yarhamkallah, gitu kan. Kemudian tidak sengaja ada di antara sahabat yang sendawa, kan gitu. Waktu dia sendawa, dia mengatakan alhamdulillah. Orang yang baru masuk Islam bilang yarhamkallah, gitu kan, di masjid. Lalu semua sahabat balik melihat orang ini dengan pelototan. Maksudnya kok jahil benar orang ini, nggak ngerti, masa sendawa bilang yarhamkallah, maksudnya cuma bersin, gitu kan. Tapi orang ini nggak ngerti. Lalu karena semua sorot, sahabat ini bilang, semua mata menyoroti saya seperti mau memakan saya. Semuanya marah, gitu kan. Sampai mata saya menuju kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tersenyum. Lalu Nabi SAW mendekati saya sambil berkata, sungguh ucapan itu hanya diucapkan kalau lagi bersin. Jawaban terhadap orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, sungguh belum pernah saya temui seorang guru seperti Rasulullah. Dia tidak menyalahkan saya, tidak menghardik saya, bahkan membalas dengan senyum, dan akhirnya ajarannya membuat saya bisa terima, gitu kan. Jadi bukan dengan hardikan, tapi dengan cara baik-baik, gitu. Saya seorang ayah yang telah menikahkan putri saya yang masih berumur 14 tahun atau SMP dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan putri saya tersebut. Setelah saya beritahukan kepada putri saya tersebut, anak saya sangat keras menolak. Pertanyaan, apakah pernikahan tersebut sah atau ada saksi atas pernikahan tersebut? Kalau setahu saya, Allah alam, khilaf memang di antara ulama. Sejauh mana batas kewalian seorang ayah? Apakah dia punya hak untuk menikahkan tanpa sepengetahuan anak perempuannya atau tidak? Maka ulama rincikan begini. Kalau dikondisikan, kalau seandainya si anak perempuan ini betul-betul patuh kepada ayahnya, dan si ayah ini memang ingin mencarikan suami yang terbaik untuk anaknya, gitu kan, dan pada saat disodorkan kepada anaknya, anaknya terima, maka boleh saja, sah, gitu kan. Dan ini terjadi di banyak sekali ya di kalangan ulama salaf kita, di antara sahabat dan tabi'in yang menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan orang-orang soleh dari orang-orang yang mereka kenal, gitu kan, tanpa diberitahukan kepada anak mereka, itu kan. Seperti terjadi kalau tidak salah di kasus Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ya, salah seorang ulama tabi'in yang masyhur. Dia menikahkan anaknya dengan salah satu muridnya di majelis taklimnya setelah dilamar oleh salah satu kandidat khalifah, gitu kan. Jadi dia nikahkan anaknya dengan muridnya itu tanpa diberitahukan dulu anaknya. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan anaknya setuju, maka selesai pernikahan sah. Nah, tapi kalau anak perempuan itu seperti kasusnya tidak setuju, maka yang lebih rajih pendapat mengatakan tidak sah pernikahan itu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, anak perempuan itu, anak gadis itu, ya, ditanyakan. Beda dengan janda. Janda itu dipilihkan. Tapi kalau anak gadis ditanyakan. Kalau dia menjawab, ya, kalau dia terdiam, kata Nabi SAW, berarti dia setuju. Kalau dia menolak, berarti tidak. Artinya tidak boleh dinikahkan kalau dia menolak, gitu kan. Jadi memang sebaiknya ya tetap dimusyawarakan dengan anak perempuan itu, karena dia akan menjalani rumah tangga itu. Dan insya Allah kalau Anda sebagai ayah, misal kasusnya begini, mungkin ya kalau kita bersangka baik dengan Anda yang bertanya ini, Anda ingin, mungkin karena laki-laki ini orangnya soleh, baik, menurut Anda yang paling baik bisa membimbing anak Anda, dan anak Anda tidak punya pikiran ke situ, maka tidak ada salahnya diajak musyawarah anak. Nggak usah khawatir dia nolak. Coba bahasakan dengan baik-baik, pilih momen yang tepat, waktu yang tepat, gitu kan, pada saat lagi duduk bersama, ngobrol yang baik disampaikan, gitu kan, tentang masalah pentingnya pernikahan. Mungkin dia nolak sekali, nasihatin 2 kali, 3 kali, baru kemudian setelah itu insya Allah
mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Kalaupun tidak, maka tidak boleh kita paksakan karena kita tidak bisa menentukan nasib seseorang. Nabi Nuh alaihissalam sampai nangis-nangis waktu anaknya tenggelam di depan kapalnya. Dia lihat dengan mata kepalanya gitu kan. Sampai dia mengatakan, ya Tuhanku, innahu min ahli. Dia adalah keluarga saya. Ya. Jadi tolong maksudnya jangan sampai dia tenggelam. Ini darah daging saya, anak saya. Allah SWT membantah mengatakan, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu hai Nuh. Innahu amalun ghairu saleh. Perbuatannya bukan amal yang saya ridhoi, yang saya setujui, yang saleh. Jadi memang bukan hidayah, bukan di tangan kita. Kita jangan paksakan itu. Yang penting sudah ikhtiar. Tugas kita ikhtiar. Karena kita secara individu bertanggung jawab. Terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab di sini. Kalau ada yang salah kita ingatin gitu kan. Diluruskan. Kalau mereka tidak jalankan itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kemudian apakah betul hadis yang mengatakan cemburu bagi laki-laki adalah tanda iman. Cemburu bagi perempuan adalah tanda kufur. Ini saya tidak pernah tahu ada hadis ini, Allahu alam. Ya. Tapi yang jelas ada hadis yang menjelaskan tentang kecemburuan. Ya, kecemburuan. Tapi saya katakan tadi, cemburu dalam Islam hanya pada batas dilanggarnya hukum Allah. Beranjak daripada hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, mungkin Anda masih ingat, bahwasanya ada seorang sahabat pernah pulang ke rumahnya, kemudian dia temukan kejadian yang tidak baik gitu kan, istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Lalu dia bingung harus buat apa nih. Dia langsung datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kumpul dengan sahabat-sahabat umumnya. Lalu kata dia, ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya selingkuh. Apa yang saya harus lakukan? Sebelum Nabi SAW jawab, tiba-tiba saja, gitu kan? Tiba-tiba saja Sa'ad radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar, menghaluskan pedangnya mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya, istri saya akan bunuh keduanya. Dia dengan laki-laki itu. Lalu kata Nabi SAW apa? Atarauna ghiratu Sa'ad. Apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Di sini perlu Anda ketahui, nanti di closing hadis baru kita faham. Ini bukan cemburu karena istri saya selingkuh, bukan karena itu. Tapi saat lebih cemburu tadi menghenuskan pedang mengatakan, kenapa Allah haramkan selingkuh, Allah haramkan zina, masih dibuat. Saya marah, saya ingin membunuh mereka ya Rasulullah karena mereka melanggar hukum Allah, gitu kan? Dan sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya saat saya bunuh mereka adalah maksudnya dirajam karena memang istri kalau sudah menikah berarti muhsan gitu kan, sudah menikah, hukumnya dalam Islam dirajam gitu kan, memang dibunuh kalau mereka berzina sementara sudah menikah. Jadi maksud, lalu kata Nabi SAW, apa kalian melihat cemburunya saat terhadap hukum Allah? Allah larang tapi masa yang langgar dia cemburu karena itu. Lalu kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ana aghairu min Sa'ad. Saya masih lebih cemburu lagi daripada Sa'ad. Kenapa saya sudah sampaikan ini halal, ini haram, masih ada saja yang langgar gitu kan? Jadi maka saya juga lebih cemburu, mestinya kalian ikutin saya. Ya nikmatin saja yang halal, tinggalkan yang haram. Kemudian beliau mengatakan dalam penutupan hadis, wallahu aghairu minni wa min Sa'ad. Dan Allah masih lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah lebih cemburu dari atas langit. Ini manusia kok sudah saya sampaikan, nikmatin makanan yang halal. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kuda. Kenapa harus makan babi? Kenapa harus makan anjing yang sudah diharamkan gitu kan? Ada pernikahan dengan akad nikah 10 menit saja. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahmu. Dengan mahar 2 saksi terjadi pernikahan. Lalu berhubungan badan halal. Kalau orang zina maka haram. Allah sudah jelaskan tapi masih saja ada yang melanggar. Jadi kecemburuan itu hanya ada pada agama Allah SWT, atau pelanggaran agama Allah. Pak Ustadz, saya merasa sholat lebih khusyuk kalau sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya cepat dan tidak tumak nina. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah saya salah dalam hal ini? Tidak salah. Ya. Kalau Anda merasa lebih khusyuk, tidak salah. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan sholat jamaah, gitu kan? Kalau Anda mendefinisikan saya lebih khusyuk sendirian daripada sholat dengan imam yang cepat bacaannya, itu benar. Berarti memang Anda bisa lebih tenang mengatur bacaan. Tapi bukan ini dibawa kepada kasus, kalau gitu saya nggak usah berjamaah, sholat sendiri lebih baik, nggak bisa. Gitu kan? Karena memang sholat berjamaah dianjurkan dalam Islam, walaupun imamnya cepat. Walaupun imamnya cepat gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ada 2 yang saya angkat. Yang pertama adalah beliau mengatakan siapapun yang menjadi imam, kalau kalian menjadi imam terhadap satu kaum, maka ringankanlah sholat itu. Karena sesungguhnya dalam sholat itu ada wanita, ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada anak-anak. Memang disuruh ringankan, tapi bukan berarti buru-buru sholatnya gitu kan. Tetap dengan tumak nina tapi bacaannya yang sederhana, tidak baca panjang-panjang gitu kan. Dan riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, pernah Mu'adz bin Jabal waktu mengimami kaumnya, kemudian ada satu anak muda masuk,
kan di dalam masjid mau ikut sholat, ternyata Mu'adz baca panjang sekali riwayat ayatnya, sampai anak muda ini berhenti sholat terus sholat sendiri lalu keluar dari masjid. Setelah sholat dilaporkan kepada Mu'adz oleh jemaah yang lainnya, Mu'adz mengatakan anak muda itu munafik. Terdengarlah berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW malah menegur Mu'adz, mengatakan, wahai Mu'adz, mana kamu dari sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan? Mana kamu dari surah-surah yang pendek? Apakah kamu ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz? Karena orang masih punya hajat, gitu kan? Jadi Anda tetap sholat berjamaah, masalah nanti Anda sholat sunnah, Anda boleh lama-lama, nggak ada masalah. Jadi kalau masalah Anda merasa lebih khusyuk itu memang umumnya sholat sendiri kita kan bisa ngatur. Lama ruku, lama sujudnya itu biasa saja terjadi. Ustaz mohon penjelasan mengenai pengaturan saf sholat untuk wanita yang berjamaah di masjid di belakang saf laki-laki berkenaan dengan hadis yang menyebutkan saf paling buruk bagi wanita adalah yang terdepan, yang paling baik adalah paling belakang. Yang terjadi di musola kantor saat sholat berjamaah adalah para wanita membuat saf kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum saf di depannya terisi penuh, sehingga makmum masbuk justru berada di depan untuk mengisi saf yang kosong. Apakah ini dibolehkan? Jadi begini, saya pernah jelaskan juga dalam bab sholat sebenarnya. Kalau ayat ada sebab nuzul, gitu kan? Kalau hadis itu ada sebab wurud, sebab disebutkan hadis. Jadi ada sebabnya waktu hadis ini disebutkan. Ulama hadis merincikan panjang lebar masalah ini. Jadi ternyata waktu dulu para sahabat laki-laki itu menggunakan pakaian izar dan rida seperti baju umroh, gitu, kain umroh ya, kain di atas, kain di bawah gitu. Dan mereka tidak mengenal pakaian dalam zaman dulu, sehingga pada saat mereka sujud itu kalau di saf terakhir laki-laki, yang waktu itu kebetulan di masjid Nabi, selesai saf terakhir laki-laki, saf perempuan langsung, dan tidak ada hijab, belum ada pemisah di antara mereka, gitu kan? Maka bisa saja wanita sahabat yang di saf pertama pada saat laki-laki sujud duluan di saf terakhir kelihatan auratnya. Nah pada saat ini terjadi Nabi SAW sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebutkan hadis ini. Maka ulama hadis merincikan begini. Untuk memahami hadis ini, kalau seandainya di musola atau di masjid itu sudah ada pemisah hijab yang membuat perempuan tidak terganggu dengan aurat laki-laki yang berada di saf terakhir, gitu kan? Baik itu besi, tabir, dinding, maka sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti indikasi larangan hadis ini berlaku bagi yang seperti kondisinya masjid Nabi waktu itu, belum ada hijabnya. Kalau hijab sudah ada, berarti hadis ini sudah keluar dari larangan, jadi tidak kena lagi wanita-wanita yang sudah ada hijabnya. Mereka boleh ngisi saf yang pertama, saf yang kedua dan seterusnya, gitu kan? Jadi difahami. Tetap hadis ini berlaku, tapi berlaku pada masjid yang tidak ada hijabnya. Yang tidak ada hijabnya. Apalagi kalau sampai terjadi tadi misalnya sudah ada hijab, lalu akhirnya karena tidak diisi saf yang pertama dari wanita sehingga akhirnya yang masbuk tidak bisa masuk. Nah, ini kan malah terganggu, gitu kan? Kecuali memang juga kalau Anda bisa melakukan, dibuat misalnya ada jalan khusus untuk orang-orang yang terlambat sehingga mereka bisa ngisi, itu mungkin masih bisa jadi solusi juga gitu. Ustaz, apakah boleh melihat aurat sama jenis yang bukan mahram saat berganti pakaian atau mandi bersama karena keterbatasan tempat? Mohon penjelasan. Ini ada batasannya. Kalau laki-laki sama laki-laki tetap tidak boleh memperlihatkan pusar sampai lututnya, gitu kan? Ini ada batasannya. Ini umumnya sudah disepakati jumhur ulama. Karena memang hadis-hadis melarang laki-laki atau menyampaikan kalau aurat laki-laki itu cuma perutnya, pusarnya sampai lututnya. Kalau perempuan itu, kalau sesama jenis ya, lawan jenis pun itu berarti lebih aula ya, lebih harus gitu ya. Kalau sesama jenis, maka ulama khilaf di antara mereka tentang masalah perempuan dengan perempuan. Batasannya di mana? Ada yang merincikan kalau sesama muslimah itu masih dibolehkan kalau dalam hal-hal darurat, kecuali sau'atai. Sau'atai itu adalah bagian dada dan bagian kemaluan, gitu kan? Sebagian ulama merincikan meletakkan kain di atas dadahnya, kemudian menjatuhkan sampai ke perutnya, gitu kan? Dan dari perutnya sampai ke pahanya, sehingga itu tidak boleh kelihatan bagi siapapun, termasuk muslimah, gitu kan? Nah kalau non muslim, maka yang boleh kelihatan Allahu a'lam yang paling rajih itu hanya bagian leher ke atas, ya, kepala, leher, kemudian telapak tangan dan betis ke bawah. Ini dibatasi oleh para ulama. Karena memang waktu turunnya ayat-ayat hijab melarang itu, para muslimah pada saat bertemu dengan hamba sahaya mereka, ya, atau budak-budak mereka yang wanita itu yang non muslim, ya, mereka mulai menutupnya, mereka mulai membatasinya dengan cara memperlihatkan telapak kaki, telapak tangan dan bagian leher sampai ke kepala.
Allahu alam. Apakah ada kesempatan untuk memiliki imam atau suami yang baik bagi wanita yang memiliki masa lalu yang buruk tapi wanita tersebut sudah melakukan taubat nasuha? Sangat terbuka. Karena taubat nasuha itu kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha. Jadi taubat nasuha itu membersihkan segala sesuatu yang lalu. Ya, itu akan dibersihkan tentunya. Yang dihitung oleh Allah SWT mulai dia taubat ke depannya. Allah SWT akan bukakan pintu untuk dia. Itu tidak ada masalah. Bagaimana penjelasan tentang menikah itu menyempurnakan separuh agama kita? Bagaimana halnya dengan orang yang belum menikah? Jadi hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang sudah menikah dia sudah menyempurnakan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga atau bertakwa pada Allah setengah yang tersisa. Kata para ulama rinciannya begini, yang paling banyak mengganggu keimanan seseorang, kan manusia cuma dua jenis, laki-laki, perempuan. Jadi yang paling banyak merusak iman laki-laki adalah perempuan. Yang paling banyak merusak iman perempuan laki-laki, gitu kan? Memang berada di situ, berkisar di situ saja berputar-putar. Cuman kan laki-laki ya beda-beda wajahnya saja dengan postur tubuh dan kulitnya. Sama juga dengan wanita, berputar di situ saja masalahnya. Nah di sini kata Nabi SAW, kalau orang sudah menikah, maka dia sudah punya tempat untuk melampiaskan kebutuhan fitrah dia. Membutuhkan lawan jenisnya secara halal, biologisnya, ngobrolnya, mandangnya dan segalanya yang memang dia butuh itu. Karena saya sudah katakan tuh hari, normal pada saat kita butuh untuk menyentuh lawan jenis kita, melihat, bercumbuan, ciuman, sentuhan, berhubungan badan itu normal. Karena Allah mengatakan, Allah mengatakan Allah telah menghiasi pada manusia, pada laki-laki rasa suka. Hubbus syahwat ini, cinta diikuti dengan syahwat, gitu kan? Memang kita butuh untuk itu, untuk melihat, untuk menyentuh, untuk memegang dan seterusnya sampai berhubungan biologis. Dari kaum wanita, gitu kan? Kata ulama tafsir, termasuk sebaliknya juga, perempuan kepada laki-laki, gitu kan? Jadi memang itu ada. Nah, tapi Allah menuntun kita untuk melampiaskan pada tempat yang benar, ya, pada tempat yang benar. Pak Ustaz, saya seorang wanita yang berusia 48 tahun dan sudah tidak haid lagi. Saya terkadang menerima tamu anak saya yang lain jenis tanpa mengenakan hijab. Dan saya juga suka bertemu dengan supir jika di rumah tanpa hijab. Apakah saya berdosa dalam hal ini? Jadi sebenarnya bukan indikasinya sudah tidak haid atau manufos, ya. Indikasinya itu dalam hadis disebutkan atau dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Bagi wanita-wanita yang sudah tidak ingin lagi menikah, ya, atau sudah tidak mampu untuk menikah. Jadi tidak ada syahwatnya, gitu kan? Tidak ada kebutuhan mutlak seperti kalau kita lihat nenek-nenek yang sudah tua, gitu kan? Emang dia sudah tidak butuh sama laki-laki dan tidak mungkin lagi ada laki-laki yang mau nikah dengan dia karena tidak ada sesuatu yang bisa menarik laki-laki untuk itu kan? Sehingga akhirnya dia pada saat buka hijab tidak berpengaruh. Nah ini keadaannya dibolehkan, gitu kan? Karena kesian kalau seorang nenek yang sudah bungku harus tutup hijab lagi kalau ada laki-laki, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu hukumnya. Tapi kalau perempuan itu manufos, mau 48 atau 50 tahun, atau bahkan mungkin ada 55 tahun, orang-orang, kemudian dia masih punya syahwat dengan laki-laki, gitu kan? Dia masih bisa saja dilamar oleh laki-laki lain, masih butuh dengan lawan jenis, maka tetap di sini kewajiban hijab berlaku, kewajiban hijabnya berlaku, gitu kan? Tapi masalah interaksi itu bisa saja, tidak ada larangan dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain berinteraksi dengan Anjasyah. Anjasyah itu salah satu supir Nabi SAW, kalau kita sekarang katakan supir ya, yang memegang unta Nabi dan membawa istri Nabi kalau punya hajat, gitu kan. Mereka interaksi, tapi interaksinya sebatas yang dibolehkan dan itu bukan berduaan, karena yang dilarang interaksi sifatnya khalwat. Tapi kalau umum itu tidak ada masalah. Nabi SAW pernah lagi jalan dengan sahabat dalam hadis Bukhari, ada seorang ibu dari Ansar tiba-tiba butuh dengan Nabi, kemudian dekati Nabi mengatakan, ya Rasulullah saya ingin bicara 4 mata dengan anda. Lalu ibu itu menyeberang dan diikuti oleh Nabi SAW, gitu kan. Lalu Nabi SAW tundukkan pandangan beliau mendengar hajat ibu itu, sampai selesai baru Nabi SAW menyeberang lagi, bertemu dengan sahabatnya lalu jalan. Tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan apa hajatnya, karena sahabat juga tidak bertanya. Tapi Nabi SAW melakukan itu di depan umum, ya. Seperti memang kalau ada seorang ibu bertanya di pengajian, atau memang ada hajat tertentu gitu kan. Atau interaksi misalnya dalam jihad. Beberapa sahabiat itu mengobati luka-luka sahabat Nabi laki-laki. Interaksi terjadi. Tapi dalam keadaan-keadaan yang memang dibolehkan dalam agama Islam. Apakah ada hadisnya apabila puasa di bulan Rajab 1 hari mendapatkan keridhaan yang besar dari Allah. 2 hari akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. 3 hari maka Allah akan memberikan pahala seperti 900 tahun berpuasa. Dan menyelamatkannya dari bahaya dunia dan siksa akhirat. Sampai sini pertanyaan. Sama sekali tidak ada. Dan ini saya sudah berapa kali tekankan. Sudah 2 tahun. Mungkin ini sudah tahun ketiga kalau nggak salah kita ngajar di sini ya.
Saya sudah selalu tekankan, tidak ada satupun riwayat yang sahih berhubungan dengan masalah puasa bulan Rajab, gitu kan? Ini dikatakan oleh siapa? Imam Nawawi rahimahullah, beliau adalah pimpinan ulama dari Syafi'iyah. Beliau sendiri mengatakan, dan ini Indonesia paling banyak mengaku pengikutnya Imam Syafi'i. Maka Anda dengarkan Imam Nawawi yang masyhur. Imam Nawawi mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih berhubungan dengan masalah puasa Rajab, berhubungan dengan puasa Rajab, dan semuanya terdiri dari hadis yang lemah atau bahkan hadis-hadis yang bohong. Kemudian banyak ulama-ulama hadis yang lain menyebutkan, seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari, bagaimana Umar radhiyallahu anhu memukul ya tangannya orang-orang yang puasa bulan Rajab, kemudian mengatakan berbukalah, karena tidak ada yang berpuasa pada bulan Rajab kecuali orang-orang jahiliyah. Maksudnya mengkhususkan ya. Makanya hadis-hadis, jadi cukup banyak hadis maudhu, bukan cuma hadis lemah, tapi hadis yang bohong. Di antaranya orang puasa sehari akan dapat sekian, puasa 2 hari dapat sekian, puasa 3 hari dapat sekian, seperti dijanjikan ini. Ini tidak benar semuanya. Dan saya sarankan Anda kembali penanya ini kepada ada buku judulnya, kalau tidak salah, bulan-bulan Hijriyah, gitu kan? Dan apa yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Ya, saya tidak ingat, tapi insya Allah kalau Allah buat saya ingat, hari Selasa depan saya coba bawa contoh bukunya biar Anda bisa cari nantinya. Jadi ini tidak ada sama sekali ya, kecuali puasa-puasa yang sifatnya memang sudah diperintahkan, seperti Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, itu memang lebih besar pahalanya dibandingkan kalau puasa selain bulan Rajab. Karena bulan Rajab salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan, seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, gitu kan? Yang Allah SWT mengatakan, a'udzu minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, gitu kan? Allah mengatakan sesungguhnya di sisi Allah SWT dari ada 12 bulan ditentukan ya oleh Allah sepanjang tahun, dari Muharram sampai Dzulhijjah, gitu kan? Semuanya diciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata Nabi SAW, 4 bulan itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Maka kata para ulama tafsir, dengan Allah memuliakan keempat bulan ini menandakan siapapun yang berbuat amal soleh di 4 bulan ini dilipat gandakan pahala yang dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan, gitu kan? Karena Ramadan punya fadilah sendiri. Jadi selain Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram serta Ramadan, berarti amal-amal dikerjakan di 4 atau 5 bulan ini mengalahkan bulan-bulan lain yang sudah ada perintahnya, puasa Senin Kamisnya. Kalau 4 bulan ini Ramadan jelas puasa wajib. Dan itu lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Allahu a'lam. Kalau kita masuk masjid pas waktu azan, apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiri sambil mendengarkan azan? Apakah langsung duduk sambil mendengarkan azan atau langsung sholat tahiyat masjid? Dengarkan azan dulu. Dengarkan azan boleh. Anda dengarkan azan karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan sedang dikumandangkan, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Kemudian bacalah salawat untukku dan minta al-wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jelas gitu kan, kita disuruh jawab dulu muadzin. Kalau kalian dengarkan azan, masuk masjid kah, lagi di jalan kah, lagi dengar radio kah, maka dengarkan azan dulu. Itu yang perintah Nabi SAW. Setelah itu baru Anda sholat tahiyat masjid atau Anda sholat qabliyah langsung, itu tidak ada masalah, semuanya boleh saja. Tapi yang jelas lebih baik Anda dengarkan azan. Karena khawatirnya kalau kita sholat langsung tahiyat masjid, maka tidak bisa mengikuti ucapan muadzin tadi. Ini Allah alam yang saya ketahui. Kalau saya sholat di musola yang luas, yang sempit, lalu banyak yang mengantri untuk sholat, apakah sebaiknya saya singkatkan doa dan zikir setelah sholat untuk memberi kesempatan orang lain untuk sholat? Bagaimana kalau saya ingin sholat sunnah? Apakah sebaiknya saya utamakan sholat sunnah saya atau memberi ruang untuk orang lain? Memberikan ruang untuk orang lain, kan gitu. Dan boleh Anda berzikir dengan diringkaskan, itu jauh lebih baik karena tempatnya sempit, kan gitu. Jadi Anda boleh prioritaskan atau dahulukan orang-orang lain. Ya. Anda boleh berzikir kalau memang darurat pun tidak bisa lagi, Anda kemudian masuk keluar sambil berzikir di jalan. Apa boleh buat? Misalnya tempatnya cuma kapasitas 20 orang, yang mau sholat 40, 20 orang sudah sholat. Saya kadang-kadang kalau sholat di tempat sempit seperti itu, malah setelah saya salam langsung saya bilang, kalau saya sudah antri di depan gitu kan, lalu saya mengatakan, maaf Pak, kita bubar dulu biar yang lain bisa masuk. Karena kalau cuma 2 orang, 3 orang yang keluar, nah akhirnya mereka sholatnya tidak berjamaah, gitu kan? Jadi saya ajak mereka keluar sambil berzikir nanti, lalu yang kelompok yang kedua masuk membuat jamaah di tempat imamnya tadi ada. Jadi bisa penuh lagi jamaahnya, jadi tidak ada lagi yang sholat sendiri-sendiri gitu.
Baik, alhamdulillah sudah selesai dan terima kasih waktunya karena sudah menunggu. Semoga sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.